Siang semuanya. Ya, Pak mungkin bisa dijelaskan lagi. Tadi kan sempat dicicap juga soal kenapa harga gula naik di kala itu, mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Apa yang menjadi alasan? Ya, kita harus mengiris ya jangka waktu saat itu. Ya, jadi ada triwulan 3 2015. Ya. Kemudian ada triwulan 4 2015. Kemudian ada triwulan 1 2016. Triwulan 2 2016. Ya. Kita harus mengiris ya, bulan by bulan atau triwulan ke triwulan. Ya. Semua kebijakan itu kan tidak instan. Ya. Jadi katakan kita mau meredam harga gula, ya, kita mau meredam gejolak harga gula, terus kita setelah koordinasi dengan semua menteri-menteri terkait lainnya, ya, koordinasi dengan BUMN, sektor swasta, memutuskan untuk meredam gejolak harga gula dengan impor. Ya. Begitu kita memberikan izin impor kan gulanya butuh waktu, ya kan, untuk sampai di pelabuhan. Ya. Untuk mengolah gula dari gula mentah jadi gula putih sih cepat, ya cepat. Tapi kemudian menjadi kendala ya luasnya republik kita, ya, sulitnya infrastruktur, ya, di mana 260 juta warga saat itu ya, tersebar ke puluhan provinsi, ribuan kota, ratusan ribu desa. Ya, untuk gula itu bisa menjangkau ya sampai ke tingkat kabupaten, kota, desa itu butuh waktu. Ya, jadi memang waktu itu kita khusus gula ya, terutama gula. Ya boleh dibilang agak telat impor, telat. Ya stok di mana-mana udah menipis. Ya dan kita semua tahu kalau stok langka ya harga pasti naik. Ya. Namun di pertengahan 2016, ya, sebenarnya di triwulan 2 2016 itu harga gula mulai stabil, ya masih naik tapi laju kenaikannya mulai melambat. Ya, kemudian di pertengahan 2016 harga gula belum stabil, ya bahkan triwulan 3 2016 harga gula mulai turun dan harga gula itu turun terus sampai akhir tahun. Ya jadi itu menunjukkan bahwa akhirnya ya dengan stok dari impor ditambah lagi di bulan Mei Juni musim giling tebu sudah mulai, produksi pabrik gula BUMN sudah mulai, ya akhirnya di Juli, Agustus, September, Oktober itu harga gula mulai turun karena stok melimpah, ya kan. Jadi tujuan kebijakan tercapai, ya, dan semuanya tidak ada yang dirugikan, ya semuanya oke-oke saja, baik BUMN yang ditugaskan, ya PT PTI maupun pabrik swasta maupun koperasi semuanya bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Ya, yang rugi cuma satu importer swasta, ya. Jadi semuanya berjalan dengan baik sih. Soal perubahan Permendag menjadi 117 mungkin bisa dijelaskan juga Pak soal akhirnya memperbolehkan impor gula di masa giling itu gimana Pak? Kalau kita lihat lagi ya informasi publik mengenai suasana kebijakan regulasi saat itu, ya. Saat itu Presiden Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Kala punya komitmen besar untuk deregulasi, ya, deregulasi, debirokratisasi, ya. Relaksasi, memangkas perizinan, ya, menyederhanakan regulasi, ya, untuk membuat dunia usaha lebih kondusif, ya, supaya perizinan bisa cepat, ya kan, dan regulasi tidak berlapis-lapis dan bertele-tele. Ya. Jadi ada beberapa persyaratan ya yang memang sudah terbukti tidak lagi relevan atau terbukti tidak efektif, ya. Seperti misalnya larangan impor gula putih ya saat musim giling, ya. Itu nggak ada kaitannya ya dengan kesejahteraan petani. Ya, ternyata jadi syarat itu kan dilaksanakan, syarat itu dirumuskan, diundangkan di 2004, ya 11 tahun sebelumnya. Tentunya data sejak itu menunjukkan bahwa ternyata ada kaitannya, ya bahkan di musim giling, di mana tebu petani diolah oleh pabrik gula BUMN, ya
pabrik gula BUMN yang mengolah tebu petani itu justru butuh gula mentah. Ya, kenapa? Karena seringkali kandungan gula tebu petani kita rendah, ya, karena bibitnya udah tua atau karena misalnya hujan deras, akhirnya tebu petani kita kadang-kadang kandungan airnya tinggi, kandungan gulanya rendah, ya. Gimana mengolah tebu petani yang kualitasnya kurang, ya, tetap menjadi gula konsumsi yang dapat diterima oleh pasar, ya, dengan mencampur, ya, gula mentah, ya, yang diolah